Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indri Harliana dengan nomor induk mahasiswa 432231901038. Saya dari Prodi Bahasa Indonesia semester 3 STKIP Setiabudi Rangkas Bitung. Izinkan saya untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Inovasi Pendidikan Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Dr. Randas Haji Budi Ahmad MPD. Oke teman-teman, sebelum kita ke materi, saya punya kata-kata mutiara loh. Dengarkan ya. Learning by process, artinya belajar dari proses. Sebuah proses yang baik tidak akan mengkhianati hasilnya. Sebelum ke materi, saya akan membacakan kompetensi dasar. Kompetensi dasar 6.1. Memahami dan menemukan pokok-pokok berita. Indikator, mampu menemukan pernyataan yang merupakan jawaban dari pertanyaan pokok-pokok berita. Mampu menuliskan pokok-pokok berita dengan ejaan yang benar. Tujuan, melalui tayangan video, peserta didik mampu menemukan pernyataan yang merupakan jawaban dari pernyataan pokok-pokok berita dengan tepat. Melalui tayangan video, peserta didik mampu menuliskan pokok-pokok berita dengan ejaan yang benar. Materi, menemukan pokok-pokok berita. Oke teman-teman, langsung saja kita ke materi ya. Berita. Apa sih berita itu teman-teman? Berita adalah segala bentuk informasi yang disampaikan kepada pendengar, baik melalui lisan maupun tulisan. Apakah kalian tahu berita-berita yang disampaikan secara lisan dan berita yang disampaikan secara tulisan? Contohnya apa saja? Berita lisan. Berita lisan itu bisa dari teman, dari radio, dari YouTube, atau dari televisi. Berita tulisan. Berita tulisan dapat dari surat kabar atau koran, berita media online, dari website, berita dari pamflet, atau berita dari brosur. Oke teman-teman, ada jenis-jenis berita loh. Yang pertama, berita langsung, dan kedua, berita ringan, dan ketiga, berita kisah. Oke, saya jelaskan ya. Pertama, berita langsung diambil dari kejadian secara langsung. Kedua, berita ringan tidak mementingkan kebaruan berita, lebih menonjolkan aspek manusiawi. Tiga, berita kisah, kejadian yang dapat menyentuh perasaan. Oke teman-teman, langkah-langkah menemukan pokok berita. Yang pertama, membaca atau mendengarkan berita dengan seksama. Dua, temukan inti berita dengan berpedoman pada 5W1H. Apa itu 5W1H? What, who, where, when, why, how. What, apa yang diberitakan. Who, siapa yang sedang diberitakan. Where, di mana peristiwa itu terjadi. When, kapan peristiwa itu terjadi. Why, mengapa peristiwa itu terjadi. How, bagaimana peristiwa itu terjadi. Dan yang ketiga, catatlah semua informasi dengan berpedoman pada 5W dan 1H tadi. 4. Buatlah ringkasan hasil dari catatan tadi. Teman-teman, di sini ada jenis-jenis berita menurut jurnalistik. Pertama, straight news, berita langsung apa adanya. Straight news, opinion news, depth news, interpretative news, investigation news, soft news, hard news. Menulis berita, most news words info 5W1H, important details, other generation info, and background info. Struktur berita, judul, headline, baris, tunggal atau tanggal. Teras berita Elenia 1. 4W. Isi berita
why, and who. Di sini saya mempunyai contoh berita. Oke, dengarkan ya teman-teman. Saya mengambil contoh berita dari kompas.com. Mayoritas kebakaran yang terjadi di wilayah Jakarta Utara dipicu oleh hubungan pendek arus listrik. Razia jaringan rutin digelar, tetapi kasus kebakaran terus berulang. Selain menyiapkan perangkat pemadam, warga juga dihimbau mengecek kondisi kabel dan sambungan listrik secara rutin dan menggantinya jika dinilai perlu. Berdasarkan data Suku Dinas Pemadam Kebakaran Jakarta Utara, hingga Rabu 27 Maret 2013, sedikitnya 18 kasus kebakaran terjadi sejak awal Januari 2013. Kebakaran mengakibatkan 38 keluarga kehilangan tempat tinggal dan kerugian hingga 24 miliar. Kepala Seksi Operasi Suku Dinas Pemadam Kebakaran Jakarta Utara, Nurdin Silalahi mengatakan, seperti kasus-kasus yang terjadi tahun lalu, kebakaran yang terjadi belakangan lebih sering dipicu oleh hubungan pendek arus listrik. Oleh karena itu, selain razia rutin oleh petugas PLN, warga dihimbau memperhatikan kondisi kabel dan sambungan. Sepanjang tahun 2012 terjadi 186 kasus kebakaran di wilayah Jakarta Utara. Akibatnya, 2.197 keluarga yang terdiri dari 6.917 jiwa kehilangan tempat tinggal. Kebakaran juga mengakibatkan 4 orang meninggal dunia dan 12 orang luka-luka. Kebakaran juga menimbulkan kerugian hingga 36,4 miliar. Mayoritas diantaranya dipicu oleh hubungan pendek, kata Nurdin. Pemerintah DKI Jakarta, lanjut Nurdin, akan membagikan 1.000 unit pemadam kebakaran portable untuk setiap kecamatan tahun ini di 6 kecamatan di Jakarta Utara. Alat telah siap dibagikan. Analisis dari contoh berita. What? Apa peristiwa yang terjadi? Jawabnya, peristiwa yang terjadi adalah kebakaran. When? Kapan? Kapan peristiwa itu terjadi? Jawabnya, peristiwa terjadi pada 27 Maret 2013. Where? Di mana? Di mana peristiwa itu terjadi? Jawabnya, peristiwa terjadi di Jakarta Utara. Who? Siapa? Siapa korban dalam peristiwa itu? Jawabnya, korban adalah warga sekitar. Who? Bagaimana antisipasi agar tidak terjadi lagi? Jawabnya, menyediakan pemadam dan pencegahan listrik yang rutin. Nah, itulah materi tentang menemukan pokok-pokok berita. Semoga dapat mudah dipahami ya teman-teman, dan semoga bermanfaat. Salam literasi. Saya Indri Herliana. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.